Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azimati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Kita lanjutkan kajian Al-Hikam ini mengenai sifat faqah, sifat butuh, ya. Sifat butuh kepada Allah itu adalah sifat dzatiyah kita, sifat substansial. Kalau sifat dzatiyah itu berarti sampai kapanpun selama kita disebut manusia, disebut makhluk, maka kita akan terus-menerus butuh kepada Allah. Sampai di akhirat, di surga nanti kita semakin butuh kepada Allah. Dan semakin seseorang itu butuh kepada Allah besok di surga, semakin nikmat. Nah ini, maka di seluruh kehidupan kita sehari-hari ini, Allah seringkali mengingatkan kepada kita. Cara Allah mengingatkan dengan berbagai persoalan-persoalan yang diberikan kepada kita, itu semua caranya Allah mengingatkan kita, hei manusia, kamu butuh aku. Sebagaimana di Quran disebutkan, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Hei manusia, hei orang-orang yang masih mengaku dirinya manusia. Maksudnya begitu. Kalau kamu masih manusia, antumul fuqara ilallah, kamu ini butuh Allah. Jangan sampai kita tidak butuh Allah. Maka sebelum itu beliau Ibnu Athaillah menegaskan, an'ama 'alaika awalan bil ijad wa thaniyan bitawalil imdad. Pertama kali kita ini diberi nikmat oleh Allah. Nah, diberi nikmat ini supaya butuh sebenarnya. Kita diberi nikmat oleh Allah. Nah, seluruh nasabnya nikmat, sanadnya nikmat, itu selalu di dua hal ini. Ya, nikmat apa saja? Satu, awalan bil ijad, pertama kita diwujudkan secara nyata di dunia ini. Asalnya kita ini nggak ada, ya, asalnya nggak ada manusia ini. Lalu diadakan oleh Allah, diciptakan, lalu ada kita ini. Maka jangan pernah menyesal ketika kita hadir di dunia, bagaimanapun prosesnya. Manusia tidak boleh menyesali. Karena banyak juga orang putus asa, ya Allah, kenapa kalau aku sengsara seperti ini kau lahirkan, apa engkau ciptakan di dunia misalnya. Tidak boleh. Diciptakan oleh Allah, hadir di dunia ini, satu kenikmatan luar biasa yang ditukar oleh apapun tidak bisa. Nah, ini yang disebut nikmat zahir. Nikmat zahir itu, ya, pertama kali atau nasab dari seluruh nikmat zahir itu kepada perwujudan kita ini. Tanpa kita ada, nikmat zahir tidak akan pernah ada yang lain-lain. Nah, puncak nikmat zahir itu apa? Puncak nikmat zahir itu taat kepada Allah. Itu puncak nikmat zahir. Kita diadakan di dunia itu nikmat. Lalu dalam rangka apa kok kita ini menjadi nyata di dunia ini, menjadi struktur fisik seperti ini? Oh, dalam rangka supaya taat. Dan taat itu adalah puncak nikmat zahir. Manusia hadir di dunia kok tidak taat, berarti dia memang tidak meraih nikmat Allah secara zahir.
Yang kedua, wasanian bitawalil imdad. Yang kedua, ini nikmat batin nih. Kita diberi limpahan-limpahan anugerah ilahiyah. Anugerah-anugerah ini batiniyah. Iman, ilmu, ma'rifah, musyahadah, muraqabah, ma'rifah. Itu adalah imdad namanya. Maka kata madad seringkali oleh para sufi disebut sebagai limpahan berkah. Bimadati ashabi Rasulullah misalnya dengan madad. Ya, madad itu artinya imdad tadi. Anugerah ruhaniyah, nur, fadl, rahmat yang melimpah. Maka di Quran disebutkan lahul khalqu wal amru. Ya, baginya al khalqu wal amru dan amr. Al khalqu itu adalah Allah menciptakan, penciptaan dalam alam nyata, alamus syahadah. Alam nyata, alam fisika, alam semesta ini. Wal amru dan alam batin, alamul ghuyub, alam batin. Maka di Quran disebutkan yas'alunaka 'anir ruh. Orang-orang kafir itu pada bertanya tentang ruh. Qul, katakan Muhammad, kulir ruh min amri rabbi. Ruh itu dari alam amar Tuhanmu. Karena itu wilayah batin. Wilayah ghaib itu wilayah amar. Lahul khalqu wal amru. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari sinilah ada imdad, ya, imdad, limpahan-limpahan nikmatnya Allah, baik yang sifatnya indrawi maupun batini, ya, batiniyah. Maka alhamdulillah kita ini terus masih diberi kesadaran, ya. Kita diberi iman, lalu diberi kesadaran. Setelah sadar apa? Kita diberi ruang untuk hadir di hadapan Allah hati kita. Ini luar biasa, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Maka faqatuka laka dzatiyatun. Sifat butuhmu untukmu itu adalah substansial. Substansial itu sejak zaman azali dulu bahan baku kita diberi oleh Allah di dalam bahan baku itu adalah rasa butuh, faqah. Sebenarnya di dalam faqah itu ada apa? Di dalam faqah ada sifat-sifat ubudiyah, kehambaan kita. Tanpa ada faqah, rasa butuh, manusia itu sulit menghamba kepada Allah. Ya, sulit. Disuruh beribadah, menghamba, istilahnya benar-benar luruh mengabdi kepada Allah. Wah, bisa-bisa Allah diajak nego. Apa untungnya Tuhan? Buktikan dulu Tuhan. Macam-macam. Coba kalau sudah punya sifat butuh, dia manut. Kepatuhan akan muncul dikala manusia butuh. Maka diciptakanlah rasa butuh ini. Nah, rasa butuh ini didukung oleh 4 hal. 4 hal. 1, al-faqru, sifat fakir. Ya, jangan pernah sifat fakir kita hilang. Fakir kepada Allah. Ya. Kalau sampai hilang, Allah mengingatkan kita. Mungkin orang yang usaha tiba-tiba jelek usahanya, berak gitu ya. Waduh, kok gagal nih, saya gak dapat laba hari ini. Itu ya. Oh, kamu butuh Allah. Ayo, sudah 1 minggu ini gak butuh Allah kamu. Kelihatannya kamu sholat, kamu doa, tapi gak butuh aku. Harus butuh terus-menerus kepada aku. Dan yang lain-lain. Yang kedua,
Yang mendukung faqah kita adalah al-dhullah, sifat hinadina, ya, sifat hinadina, hinadina, ya, sifat hinadina. Kita ini hina, bahan baku kita sangat hina, ya. Dan kita ini kalau melihat diri kita seperti Nabi Adam melihat dirinya begini, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kalau aku melihat diriku, diri kami penuh dengan kedzaliman, kegelapan, bagaimana tidak hina aku ini? Ya. Kemudian nomor 3, ad-dha'fu, lemah kita. Jangan merasa diri kita kuat. Enggak, lemah diri kita. Nomor 4, al-ajzu, tak berdaya, tak memiliki kemampuan. Kemampuan ilmiah, kemampuan amaliyah, kemampuan ahwaliyah, kemampuan zahir, kemampuan batin, itu semua dari Allah. Kalau tidak dari Allah nggak bisa manusia. Kok mengaku itu kemampuanku? Tidak. Aslinya kita nggak memiliki apa-apa. Nah, 4 hal tadi yang mendukung sifat faqah, rasa butuh kita kepada Allah. Dan itulah yang disebut sifatul ubudiyah, sifat-sifat kehambaan. Manusia kalau dengan 4 hal ini akan bergantunglah kepada sifat rububiyahnya Allah. Sifat rububiyahnya Allah sebaliknya. Kalau kita memiliki sifat fakir, Allah memiliki sifat al-ghina, maha cukup. Kita memiliki sifat hina, Allah memiliki sifat izzah, kemuliaan. Kalau kita memiliki sifat ad-dha'fu, ya, lemah, Allah memiliki sifat al-quwwah, maha kuat, kekuatan. Kita memiliki sifat al-ajzu, Allah memiliki sifat al-qudrah, maha kuasa, maha mampu. Maka ketika kita nggak berdaya, tiba-tiba bergantung kepada kudrahnya Allah, kita fakir kepada ghinanya Allah, kita ajiz, kuatnya Allah, maka kita hanya bisa mengatakan aku kuat bersama Allah, aku mampu bersama Allah, atau bersama Allah aku bisa, bersama Allah aku bergerak, bersama Allah aku hidup, bersama Allah juga aku ibadah. Maka kalau sudah bersama Allah, kemana lagi kalau tidak untuk Allah? Billah, lillah, itu namanya. Ya, diingat-ingat setiap aktivitas kebajikan kita haruslah minallah ilallah, dari Allah ini semua dan menuju Allah, bersama Allah dan hanya untukmu Allah. Harus begitu. Kalau nggak gitu, nanti orang tidak merasakan ngeh. Nah, ngeh, tahu ngeh? Ngeh itu des banget. Apa ya bahasa sekarang disebut apa? Celing banget beribadah. Mantep banget beribadah. Enggak melayang saja, bukan. Hidup juga begitu. Ya, hidup ini dari Allah, hidup ini. Kemana? Menuju engkau Allah. Dengan siapa? Ya bersama Allah. Untuk apa hidup ini? Untukmu Allah. Nah, lalu dipraktekkan dalam aktivitas yang lebih mikro, lebih individual, lebih internal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wurudul asbabi mudzakiratun laka bima khufiya 'alaika minha wal faqatu dzatiyah la tadfa'uha al-awarid. Wa wurudul asbabi, datangnya berbagai sebab akibat. Anda haus, itu menunjukkan kelemahan kita, ketakberdayaan kita, sehingga kita haus.
Lalu ada sebab akibat yang menghilangkan rasa haus, air. Ada lagi sebab akibat yang lain, air harus dibawa oleh seseorang, gitu ya. Harus sebab akibat yang baru lagi apa? Diletakkan dalam gelas atau cangkir. Itu namanya sebab akibat. Kenapa ketika haus Anda tidak langsung hilang hausnya? Tanpa air, tanpa proses-proses tadi. Kok diciptakan proses ya oleh Allah? Proses-proses itu yang disebut al-asbab, sebab akibat. Sebab akibat itu juga ciptaan Allah. Untuk apa Allah menciptakan sebab akibat di situ? Mudzakiratun laka bima khufiya alaika, hanya untuk mengingatkan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di dalam dirimu, yaitu sifat lemah. Sakit ke dokter, kenapa? Kok enggak langsung Allah saja langsung? Kan engkau penyembuh Allah, kok enggak langsung kau sembuhkan saja? Kenapa harus ke dokter minum obat ini dan seterusnya? Itu untuk mengingatkan kita, hei kamu tak berdaya. Ntar kalau langsung disembuhkan oleh Allah, bisa pedih orang, wah gua hebat nih. Itu bisa begitu. Alhamdulillah oleh Allah kita ini diberi peluang berikhtiar namanya. Berikhtiar itu hubungannya dengan sebab akibat tadi. Kenapa sih kok enggak? Udahlah diem aja, nanti tiba-tiba lapar ya datang sendiri makanan gitu. Kok enggak begitu saja langsung dari Allah? Kok ada ikhtiar? Ada manusia itu diberi karomah luar biasa seperti Siti Maryam alaihissalam. Beliau ibadah Allah, nggak mikir apa-apa, makanan aja nggak mikir, pengen apa ada. Nah, tiba-tiba beliau hamil, ya. Hamil dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Begitu hamil, begitu melahirkan Nabi Isa alaihissalam, beliau ikhtiar. Tidak seperti ketika di mihrab dulu, ingin apa datang makanannya, ingin apa datang. Sekarang kenapa harus mengguncang-guncang pohon kurma? Menek beliau, guncang-guncang supaya kurma pada jatuh. Berikhtiar luar biasa beliau. Inilah kalau di dalam dunia tasawuf, ya, Siti Maryam ketika di mihrab belum punya putra Isa alaihissalam, posisinya lagi taroki, tahu taroki menanjak. Insya Allah. Begitu lahir Nabi Isa, tanazul turun ke muka bumi, ibaratnya ada anakmu. Nah, itulah mulai ikhtiar. Ikhtiar itu agung sekali, malah menaikkan derajat beliau. Jadi alhamdulillah kita ini diperintah, diberi peluang ikhtiar oleh Allah. Tandanya naik derajat Anda. Gitu loh. Rasulullah SAW, ya, ikhtiarnya luar biasa, dan itu yang menjadikan beliau disebut ana basyarum mithlukum, aku manusia seperti kalian. Justru itu yang menaikin derajat beliau. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Wal faqatu dzati halatat fawal awarid. Sifat-sifat dzatiyah berupa faqah tadi, sifat butuh tadi tidak akan pernah hilang oleh faktor-faktor yang menghapus baru. Misalnya begini, kita ini punya sifat butuh,
Aku butuh air, haus. Tiba-tiba ada air dan saya minum habis. Ketika habis, lalu saya tidak haus sejenak tadi, hilang hausku. Itu tidak menghapus sifat butuhku kepada Allah, sifat tak berdayaku, dan aku suatu ketika akan tetap butuh air. Besok di akhirat apapun yang kita butuhkan ada. Itu tidak membuat kita kehilangan sifat butuh. Semakin butuh malahan kepada Allah. Maka itulah yang membuat kita bergantung, mengakui somadaniyah, sifat di mana seluruh makhlukat ini bergantung pada Allah. Ya, di surat Al-Ikhlas, Allahu Somad itu, Allah tempat bergantung. Itu semua makhluk, bukan hanya kita, itu bergantung semua kepada Allah. Maka sering saya sebutkan, kalau Anda bertanya kepada angin, "Hai angin, kamu ini siapa?" Dia bilang dia. Dari mana kamu? Dari dia. Kemana kamu angin? Menuju dia. Karena aku bergantung kepada dia. Kenapa kamu bergantung kepada dia? Karena aku fana, tak berdaya. Kata si angin. Sehingga aku terus menerus bertasbih kepada dia. Dialah yang maha suci. Itu. Ya. Air juga begitu. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Ada dia. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jadi la tarfa'u al awarid. Apapun, maka manusia itu sudah tahu bahwa seluruh apa yang diinginkan didapat itu enggak puas-puas dia. Karena memang tidak akan menghapus sifat butuh dia. Ya. Dunia seisinya diberikan oleh Allah kepada Anda sendiri. Nih, kamu habiskan ini buat kamu semua. Enggak puas untuk manusia itu. Dan itu tidak membuat sifat butuhnya hilang. Karena itu ditanamkan oleh Allah sejak zaman azali dulu sampai abadi. Karena itu kalau kita ingat gitu, kita bisa meredakan diri kita. Ya Allah, aku gak boleh ambisi-ambisi amat dengan dunia. Ya, soalnya apapun yang diberikan oleh Allah, aku tetap gak akan pernah puas. Ya sudah, saya menjalankan apa yang engkau perintahkan, menjauhi apa yang engkau larang, dengan segala keikhlasan, kerelaan, ketawakalan, kesyukuran, keridhaan diriku. Nah, harus begitu. Kalau enggak gitu, hidup kita nanti sia-sia, benar-benar sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu awqatika waktun tashhadu fihi wujuda faqatik. Selanjutnya, sebaik-baik waktu. Ini waktu kita semenit, 2 menit, 5 menit, seperempat jam, setengah jam, 1 jam. Ini waktu-waktu kita yang kita lalui ini. Terus, sebaik-baik waktumu yang mana? Adalah waktu di mana engkau menyaksikan adanya sifat butuhmu kepada Allah. Ya Allah, gantung ya, hati kita harus kita gantungin terus. Itu menunjukkan kita butuh dia. Kalau gak ditolong oleh Allah, gak dihidayai oleh Allah, gak dianugerah, jadi apa kita ini? Mungkin gak lebih dari songgok bangkai barangkali kita. Maka kita harus terus butuh. Dan harus kita ingatkan, hai diri, itu kamu butuh Allah. Jangan macam-macam kan? Gitu. Harus kita ingetin itu diri kita ini. Kalau enggak, orang itu gembeleng, tahu gembeleng? Wah, petita-petiti hidupnya. Gak butuh Tuhan itu dia orang. Itu dia sedang dilempar oleh Allah sebenarnya orang itu.
jadinya pedita-pediti itu. Sombong amat. Lihat orang sombong, sok, wah egois. Itu orang sedang dilempar oleh Allah. Mengerikan sebenarnya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa turaddu fihi ila wujudi dillatika. Dan di dalam waktu itu engkau mengembalikan tahu bahwa dirimu sungguh-sungguh sangat hina. Aku ini butuh dan sangat hina Allah. Aku menjadi mulia ya karena engkau beri kemuliaan darimu, bukan dari diriku. Ini kita ini dari kecil, dari lahir sampai mati full gak pernah berdosa. Itu tidak disebut bisa mulia karena diri kita sama sekali. Ya. Jadi kembali tetap kita ini minallah, darimu Allah, darimu. Ini darimu Allah. Ya. Kalau tetap dariku nanti berat hidup kita. Karena yang sudah dariku, ada kata-kata ku itu akan menumbuhkan tuntutan. Coba keakuanku muncul, isinya tuntutan. Tuhan, ini tahajudku loh. Mana Tuhan? Gantinya lagi itu nuntut. Ini zikirku tadi sudah 1000 kali. Mana gantinya? Lah, itu gara-gara ku sebenarnya. Nanti ditanya oleh Allah, kamu zikir, kamu tahajud tuh, apa kamu pernah menciptakan zikir, pernah menciptakan tahajud? Balik ditanya oleh Allah. Enggak Tuhan. Dan iya, makanya jangan kamu aku. Jangan kamu aku. Besok di akhirat kalau kita mengaku-aku amal kita, ditanya balik oleh Allah, dihisab. Itu semua dariku. Nggih ya Allah. Iya ya Allah. Kalau aku melihat diriku sendiri blank, kosong, neraka isinya. Makanya Allah tahu kelemahan kita. Karena itu Allah ciptakan puskesmas. Ya, kamu sakit ya, imanmu sakit ya, itu ya. Udah, ini puskesmas. Apa? Istighfar. Kamu istighfar saja, selesai loh, sembuh kok sudah. Balik lagi ke jalan. Kan enak kita ini, alhamdulillah kita ini diberi mudah semuanya oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka harus lihat kita. Nah, inilah Rasulullah SAW, rahasia di balik Isra Mi'raj beliau. Itu ketika justru beliau sirna dari kunya. Ya. Apa? Sifat faqah, sifat dzullah beliau muncul. Dan itulah yang menjadikan presentasi kehambaannya. Aku ini hamba-Mu Tuhan. Namanya hamba tak berdaya, gak memiliki apa-apa, gak bisa apa-apa. Terus, maka bunyi di surat Al-Isra itu satu-satunya surat yang diawali dengan Subhana, itu hanya surat Al-Isra. Ini menggambarkan apa? Seseorang kalau menyebut Subhanallah, itu sebenarnya dirinya sedang fana. Jadi Subhanallah itu adalah perjalanan akhir dari kehambaan manusia, eksistensi manusia. Manusia ini menelusuri dirinya dari lahir, dari bahan-bahan sampai mati, sampai siapa dirimu? Gak taunya seonggok debu yang fana. Lalu dia hanya bisa mengucapkan Subhanallah seperti benda-benda yang lain ini.
Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbihlah apa yang ada di langit dan di bumi. Semua bertasbih. Kenapa? Karena menyadari kefanaannya. Nah, dalam kondisi itu Allah mengajarkan subhanalladzi asra bi abdihi. Kalian kalau mau Isra ya, fana itu Isra. Yang diisrokan adalah kehambaan Rasulullah SAW. Kehambaannya bi abdi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyhi, bukan bi Muhammadin, tapi bi abdihi. Nah, supaya abdun, kehambaan itu selalu ada, 4 sifat tadi harus disadari. Fakir, dzullah, ajaz, kemudian dhaf. 4 hal itu yang bikin kita benar-benar hamba. Subhanalladzi asra bi laila. Maka lailan itu sebagai simbol dari zulmatul aqwan, kegelapan alam semesta, makhlukat gelap sebenarnya. Maka digambarkan lail, malam. Kenapa tidak diisrokan pagi hari, siang hari, malam? Dilepaskan dari kegelapan malam menuju kepada Allah. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi al-faqah wa dhullah, sifat butuh dan sifat hina itu justru menjadi wadah atau kalau boleh disebut ini sebagai infrastruktur gitu ya. Infrastruktur bagi apa? Bagi al-fathu wan nasr. Itu ada di dalam sifat ad-dullah wal faqah, pertolongan dan dibukanya kemenangan. Rahasia kemenangan perang Badar misalnya disebut di sana, wala qad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Allah benar-benar menolong kalian ketika perang Badar. Ketika itu kalian semua, Rasulullah dan seluruh sahabatnya, adillah, hina dina di depan Allah. Itu yang aku siap ditolong, diberi kemenangan. Sebenarnya ada orang diberi kemenangan semakin sombong, semakin diktator, semakin itu sebenarnya dia sedang diseksa oleh Allah. Itu loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka takwalah kepada Allah supaya kamu bersyukur. Maksudnya gini, takwa itu adalah harus disertai tasyakur. Aku bisa menjalankan perintahmu, menjauhi laranganmu ini karena fadl dan rahmatmu Allah. Alhamdulillah ya Allah, harus begitu. Ini harus kita syukuri setiap hari kita bisa taat, kita syukuri betul. Jangan pernah syukur kok nunggu nikmat-nikmat yang sifatnya dzahiriyah, nikmat-nikmat yang sifatnya hedonis, sangat materialis, sangat-sangat syahwatis lah kira-kira. Itu sungguh sengsara hidup kita sebenarnya. Jangan pernah
memblokir cara pandang kita tentang nikmat adalah sesuatu yang seperti orang terblokir oleh adiktif narkoba misalnya. Wah, nikmat banget dia habis minum obat ini, wah layak. Ini orang sedang tersiksa, bukan sedang menikmati. Itu. Maka kembali ya, bahwa kebalikannya Allah juga mengkritik umat Islam ketika itu. Wa yauma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Ketika hari Hunain, id a'jabatkum kathratukum, ketika kamu merasa bangga, takjub diri dengan jumlah dukunganmu, jumlah mayoritasmu, jumlah itu, hati-hati. Itu loh ya, itu bisa melempar dirimu. Nah ini, jadi bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ya, bahwa biqadril jalal yakunul jamal ajilan wa ajila. Di balik sifat jalaliyahnya Allah yang tampil, yang membuat kita tuh hina dina, ada jamaliyahnya Allah, ada keindahan ilahiyah. Maka nanti di belakang akan ada munajat beliau, ya Tuhan, rotasi takdirmu yang begitu cepat. Ya, takdir Allah ini begitu cepat, per detik itu cepat sekali. Nah itu luar biasa. Enak gak enak, enak gak enak, bahagia sengsara, sedih suka duka, wah luar karuan, cepat sekali. Itu membuat kaum arifun, orang-orang yang kenal engkau, tidak senang, tidak gembira ketika sukses. Ketika yang diinginkan ada, alhamdulillah, enggak, biasa-biasa saja. Begitu juga ketika dia diberi kesusahan, cobaan, enggak sedih. Karena apa? Dia melihat takdirmu itu begitu cepat. Aku susah sekarang, pasti ada bahagia habis ini. Aku bahagia, tak kendalikan bahagiaku supaya aku enggak lupa kepada Engkau Allah. Karena ada kesusahan menghadangku di depan sana. Ya. Jadi ini namanya wasatiyah, moderasi di dalam dunia sufi. Pernah nggak ada moderat? Mungkin di dalam syariah sudah ada, tauhid sudah ada. Nah ini di dunia tasawuf. Kita presentasikan di sini. Seseorang secara ruhaniyah terus-menerus menyeimbangkan, menyerasikan dirinya dengan Allah. Itu namanya moderat secara spiritual. Bukan ngotot pada Allah. Ya, itu tidak moderat sama sekali. Banyak loh orang doa itu ngotot banget gitu ya. Wiridan ngotot banget. Sholat tuh sampai ngotot, sampai jungkel-jungkel begini loh. Maka Allah menyebutkan dikaita la ta'sau ala ma fatakum, supaya kalian tidak putus asa ketika gagal, wala tafrahu, tidak gembira ketika bima atakum, ketika sukses. Itu moderat. Oke. Ada controlling terus-menerus di hati kita, karena Allah yang dilihat. Hatimu gimana? Tak kasih sukses. Hatimu gimana? Tak kasih gagal. Yang dilihat hati. Saya beri menang, hatimu gimana? Saya beri kalah, hatimu bagaimana? Yang dilihat oleh Allah bukan menang dan kalah, hatimu. Itu loh.
Jangan sampai kita itu terjebak oleh cara pandang filsafat materialisme yang melihat ini menang nih pasti diridhoi oleh Allah, kalah ini nggak diridhoi. Belum tentu. Karena kebenaran tidak ada hubungannya dengan mayoritas dan minoritas. Kadang-kadang kebenaran itu didukung mayoritas, kadang-kadang kebenaran didukung minoritas, kadang-kadang kebatilan didukung mayoritas, kadang-kadang kebatilan juga didukung minoritas. Nah, bukan itu ukurannya. Hatimu dilihat oleh Allah, dipotret. Hatimu bagaimana? Itu cara kita bermoderasi dengan Allah, lalu berserasi kita terus dengan Allah. Namanya muwafaqah. Maka ada satu kitab yang ditulis oleh An-Nifari, judulnya Al-Muwafaqat wal Mukhatabat. Itu kitab sangat-sangat dalam, ya. Kalau Anda baca kitab itu kira-kira kalau nggak ada gurunya bisa wah kemana-mana. Karena apa? Isinya wawancara dengan Allah. Bayangkan. Dan ada jawaban-jawaban Tuhan di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Mata awhashaka min khalqi fa'alam annahu yuridu ayyaftaha laka babal unsibih. Kadang-kadang untuk membuat diri kita itu sangat-sangat tak berdaya, hina dina, Allah menciptakan cobaan dengan mendatangkan ketakutan. Ketakutan bisa penyakit, virus misalnya. Oh, ini kok ada menakutkan. Ada lagi ancaman yang sifatnya penjajah. Oh, ini mau nyerang kita ini. Kenapa Allah menciptakan itu? Karena Allah sedang mendorong kita untuk memasuki pintu babal uns, pintu kebahagiaan dan kemesraan dengan Allah. Coba tanpa ada ancaman-ancaman yang datang dari para makhluk, apakah makhluk itu manusia atau non manusia? Manusia itu tidak jarang intim dengan Allah itu. Oh, ini supaya aku lebih intim dengan Dia, lebih merasakan qurbah, takarrub dengan Dia, ya. Itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi manusia sulit merasakan bahwa yang aku sebut cukup itu adalah Engkau Tuhan. Itu kalau nggak diberi rasa fakir kepada Allah nggak bisa dia. Aku ini kok gak merasakan rasa fakir ya. Oh, dibuka kejadian-kejadian yang menakutkan, lalu kita butuh banget kepada Dia. Makanya jangan menunggu Allah membuka pintu-pintu yang mencekam hanya untuk supaya kita fakir. Ya tetap saja kita fakir, supaya gak dibuka pintu-pintu yang mencekam tadi. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasulullah SAW ketika mau diberi nubuwah dan risalah saja, ya, nubuwah dan risalah itu sangat dahsyat dan hebat. Tapi oleh Allah diberi situasi yang sangat mencekam. Apa? Khalwat di gua, diam, nggak mikir dunia, nggak mikir apa saja, nggak mikir.
bukan uzlah dan khalwatnya orang sekarang. Kenapa kamu khalwat? Kenapa kamu uzlah? Wah, dunia kacau Pak, saya bosan dengan dunia. Ini berarti khalwatmu ini, uzlahmu ini didorong hawa nafsu. Loh kok bisa Pak? Iya, kamu hanya pengen bebas dari tanggung jawab kan? Kamu gak ingin yang pahit-pahit kan? Alasannya mau khalwat, mau uzlah, aku pengen meninggalkan semuanya. Nafsu. Maka Ibnu Athaillah di depan mengatakan iradatu tajrid ma'iqamatillah iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah. Kehendakmu memasuki alam tajrid hanya Allah saja. Saya sudah bosan dengan dunia karuan. Padahal Allah lagi memposisikan kamu di wilayah terlibat dengan dunia dan sebab akibat. Kok tiba-tiba kamu pengen begitu? Itu nafsumu yang tersembunyi lagi ngomong. Aku pengen khalwat saja, aku pengen menyendiri saja. Gak taunya kamu hanya pengen enak sebenarnya. Bukan pengen khalwat, bukan pengen mesra dengan Allah. Kamu pengen enak, dan itu nafsumu. Ini hati-hati loh ya. Diri kita harus, wah aku pengen uzlah, pengen khalwat. Hati-hati. Ini nafsuku apa beneran ini? Bismillahirrahmanirrahim. Mata atlaqa lisanaka bitolab fa'lam annahu yuridu ayyu'atiyaka. Pada saat Allah mengekspresikan lesanmu, membuka lesanmu dengan memohon, itu sesungguhnya ketahuilah Allah ingin memberikan anugerah kepadamu. Jadi harus husnudzon kita ketika berdoa. Kenapa ya Allah berdoa? Itu tandanya Allah sedang memberi. Doa itu wadahnya pemberian. Kalau nggak punya wadah gimana kamu? Ini orang nggak pernah doa Pak dia. Tapi fasilitasnya lengkap, hidupnya apa saja dia punya. Ini gimana ini? Oh, dia sebenarnya sedang tidak diberi oleh Allah. Dia sedang diusir oleh Allah. Seperti orang mengusir pengamen, itu ya, gerang-gerang udah dikasih untuk supaya cepat pergi. Nggak kembali. Itu orang tidak diberi. Orang sedang diberi cover nikmat, tapi dalamnya siksaan. Salah satu tandanya apa? Nggak pernah dongo dia, nggak pernah doa. Karena nggak pernah doa, nggak pernah merasa fakir kepada Allah, nggak pernah merasa hina dina, nggak pernah merasa tak berdaya, nggak merasa lemah. Kalau ada orang kaya raya, punya kekuasaan, punya ini, tapi nggak pernah itu semua, dia sedang tersiksa, dia itu orang. Jangan diikuti. Jangan asik ya jadi orang itu. Loh, orang lagi diseksa oleh Allah itu. Jadi seksaan di dunia itu bukan gunung meledos, gempa, bukan. Kalau gempa itu membuat dia dekat dengan Allah, itu rahmat. Kalau fasilitas membuat dia jauh dari Allah, itu seksaan. Nah, itu kita harus moderat tadi. Ya, moderasinya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Mata atau doa lam yahrum al-ijabah. Rasulullah SAW bersabda, kalau Anda ditakdirkan berdoa, itu sesungguhnya Allah juga menakdirkan ijabahnya. Makanya kalau berdoa, 4 hal tadi harus dimunculkan: fakir, zullah, dha'af, ajiz.
Jangan doa hanya sekedar baca doa. Aku nggak ngerti Pak artinya doa ini. Gak apa-apa. Yang penting ketika kamu berdoa, sifat fakir, sifat hina dina, tak berdaya, tak mampu muncul bareng di hadapan Allah. Itu tandanya diijabah. Ya, jadi begitu. Itu sebenarnya rahasianya Allah. Rahasia aku mengijabah hambaku itu kalau begitu. Dan kenapa aku mengijabah? Ya karena supaya hambaku begitu. Sebab kalau dia tidak begitu, dia tidak mengakui kehambaannya. Maka disebut ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Karena ketika orang berdoa, dia ngeliprek tak berdaya betul. Lah tak berdaya ini adalah akar sifat kehambaan, dan sehingga dia ibadahnya benar-benar menghamba. Ya, seperti itu. Ya harus dilatih, ya dilatih. Ketika Anda berzikir nih bunyi terus, kapan dimana aja bunyi Allah. Tapi ini sesungguhnya Allah yang darimu, Allah yang bersamamu, dan Allah yang menuju padamu. Harus dirasakan begitu. Dirasakan. Saya ingatkan berkali-kali itu soal zikir kita. Jangan sampai ini zikirku loh Tuhan. Zikir ini dari Allah ini. Zikir ini dari Allah, darimu Allah. Kita itu baru merasakan, ingat Allah. Ya Allah, ternyata ini darimu, itu dasarnya sudah bukan main. Apalagi menuju kepadamu ini, apalagi bersamamu, apalagi hanya untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka al-arifu la yazulu tiraru wa la yakunu ma'a ghairillahi qararu. Para arifun, orang-orang yang ahli ma'rifat, para wali, itu la yazulu tiraru, terus menerus rasa terdesaknya, rasa tak berdaya, rasa hina itu terus menerus dijaga. Kok sampai ada seorang wali gak menjaga ini, itirornya ini, oh dicopot nanti oleh Gusti Allah. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararu. Dia gak pernah tentram pada selain Allah. Surga saja gak bikin tentram dia. Itu para aulia itu. Yang membuat aku tentram ya hanya Engkau saja Allah. Itu loh. Pahala seisi langit dan bumi gak membuat para aulia tentram. Engkau saja yang membuat aku tentram Allah. Demikian wa'afu minkum wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.